Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Septian Liantin dengan NIM 058 akan membahas tentang definisi forecasting. Forecasting atau perkiraan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan proses produksi, baik itu penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau perusahaan. Perkiraan ini pada akhirnya akan digunakan oleh perusahaan atau pihak manajemen operasional untuk membuat perencanaan terkait kegiatan usaha dalam beberapa periode yang akan datang. Peramalan atau forecasting ini merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan atau organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Peramalan ini menjadi dasar bagi perencanaan jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang. Di dalam sebuah peramalan atau forecasting dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan atau error di dalamnya. Maka untuk meminimalisir keeroran tersebut, akan lebih baik jika peramalan tersebut dilakukan dalam satuan angka atau kuantitatif. Lalu selanjutnya ada metode kualitatif peramalan permintaan yang terdiri dari teknik survei, teknik jajak pendapat, metode Delphi, dan analogi historis. Teknik survei. Teknik survei ini merupakan suatu alat meramalkan yang cukup penting khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek mendatang ini. Survei biasanya menggunakan alat interview atau daftar pertanyaan atau yang kita sebut kuesioner yang akan ditunjukkan kepada para responden yang terpilih atau yang dituju. Lalu yang kedua ada teknik jajak pendapat. Teknik jajak pendapat ini sering dilakukan untuk melengkapi data survei. Jajak pendapat ini para pakar, para eksekutif atau dari masyarakat umum atau dari konsumen. Jajak pendapat ini lebih bersifat pandangan atau pendapat pribadi secara subjektif dari respondennya. Sebaliknya, jika teknik survei yang tadi lebih bersifat objektif. Lalu yang ketiga ada metode Delphi. Pada metode ini, sekelompok pakar mengisi kuesioner dan moderator menyimpulkan hasilnya dan memformulasikannya menjadi suatu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok tersebut. Demikian seterusnya. Hal ini merupakan proses pembelajaran atau learning process dari kelompok tanpa adanya tekanan atau intimidasi individu. Lalu yang terakhir ada analogi historis. Analogi historis ini merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Misalnya, peramalan untuk pengembangan dasar televisi multisistem menggunakan model permintaan televisi hitam putih atau televisi berwarna biasa. Analogi historis cenderungnya akan menjadi terbaik untuk pergantian produk di pasar dan apabila terdapat hubungan substitusi langsung dari produk dalam pasar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Nugraha akan menjelaskan tentang tujuan forecasting. Yang pertama, mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa mendatang. Jadi maksudnya itu forecasting berguna untuk menilai kebijakan yang berlaku di masa ini dan di masa mendatang. Apakah kebijakan merupakan hal yang tepat untuk diterapkan di masa ini? Nah, lalu apakah kebijakan yang dibuat itu akan cocok untuk dilakukan di masa mendatang? Jadi kesimpulannya yang pertama itu apakah kebijakan ini tepat dilakukan di masa sekarang dan di masa mendatang? Yang kedua itu perkiraan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Jadi maksudnya perkiraan ini mengacu pada materi yaitu forecasting. Seorang di perusahaan harus mempunyai kemampuan prediksi yang akurat saat ingin melakukan suatu hal. Tentu saja keakuratan itu harus berdasarkan data. Jika tidak ada data mungkin lebih ke penalaran kita ya. Prediksi ini juga digunakan karena adanya kesenjangan saat kebijakan dibuat dan pada saat implementasi.
Sebagai contoh, perusahaan X akan membuat kebijakan seperti larangan merokok di dalam ruangan kantor. Selama masa pembuatan kebijakan tersebut, si manajer itu harus membuat aturan sementara dulu agar si tenaga kerjanya tidak melanggar selama peraturan itu akan dibuat. Itu yang ketiga, perkiraan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Jadi gini, tujuan forecasting yang paling penting karena pada dasarnya forecasting dibuat agar seorang mengetahui atau memprediksi berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam kegiatan bisnis tersebut. Sebagai contoh paling simpel, kita ini akan mengadakan kegiatan bazar. Untuk kita bisa mengikuti kegiatan bazar tersebut, kita memerlukan biaya kan. Yang pertama, buat sewa tempat. Yang kedua, biaya pembuatan standnya. Yang ketiga, konsumsi, dan lain-lain. Nah, contohnya yang prediksi biaya itu seperti sewa tempatnya tadi 500.000. Bikin stand bannernya itu sekitar asumsiin aja 750.000 ya. Terus konsumsi buat satu tim sekitar 4 orang 250.000 sekali makan. Nah, jadi gitu. Kesimpulannya, ya kita harus bisa memprediksi anggaran yang akan terjadi gitu loh di masa mendatang. Jadi gitu. Sudah, sekian dari saya presentasinya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Dewi Lestari. NIM saya 5111811035. Saya dari kelas manajemen B akan menjelaskan tentang jenis-jenis forecasting. Jenis-jenis forecasting menurut Heiser dan Render 2009 halaman 47 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada economic forecast, yaitu adalah peramalan ekonomi. Permintaan ini membahas siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi, tersedianya uang, dana yang diperlukan untuk pembangunan perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, ada technological forecast, yaitu adalah peramalan teknologi. Peramalan ini memahami tingkat kemajuan teknologi yang bisa meluncurkan produk baru yang menarik yang memerlukan peralatan yang baru. Lalu yang ketiga ada demand forecasting, yaitu adalah peramalan permintaan. Adalah proyeksi permintaan pada produk atau layanan perusahaan, proyeksi permintaan produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga bisa disebut dengan peramalan penjualan yang menjadi pengendali produksi, kapasitas, dan juga sistem penjadwalan dan menjadi input untuk merencanakan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Fatur Rahman, NIM 5111811057. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan peramalan metode kualitatif, di mana saya akan menjelaskan tentang metode least square. Ini ada salah satu contoh soal, di mana soal tersebut memiliki data penjualan di sebuah perusahaan. Kita harus menghitung berapakah permintaan peramalan penjualan pada perusahaan tersebut. Pertama kita harus membuat sebuah tabel seperti ini, di mana tabel tersebut berisikan tentang tahun, penjualan sebagai Y, prediksi sebagai X kuadrat, dan XY. Di dalam membuat tabel tersebut, kita harus benar dalam menentukan X-nya. Dikarenakan data ini ganjil, maka X tersebut berada di tengah-tengah jumlah dari tahun yang ada. Setelah kita mengisi tabel ini, kita berlanjut ke dalam persamaan yang ada. Karena least square ini mempunyai persamaan Y sama dengan A tambah BX. Dengan begitu kita harus mencari A dan B-nya. A-nya dicari dengan 198.000 dibagi 11 menghasilkan 18.000, dan B-nya 48.000 dibagi 110 menghasilkan 436. Setelah kita mendapatkan A dan B-nya, maka kita masukkan ke dalam persamaan. Y sama dengan 18.000 ditambah 436 X. Dan yang terakhir, untuk mengetahui berapa permintaan peramalan penjualan, kita masukkan X pada tahun yang ingin kita cari, di mana X-nya ialah 6 dan pada tahun 2007 menghasilkan 20.618,8 atau 20.619 unit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis forecasting. Jenis-jenis forecasting terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perkiraan berdasarkan waktu. Yang kedua perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan. Yang ketiga perkiraan berdasarkan jenis data yang disusun. Dan yang keempat yaitu berdasarkan sifat penyusunannya. Yang pertama yaitu perkiraan berdasarkan waktu, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perkiraan jangka panjang, perkiraan jangka menengah, dan perkiraan jangka pendek. Perkiraan jangka panjang adalah waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Contohnya seperti peramalan yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan penanaman modal, merencanakan fasilitas, dan merencanakan untuk kegiatan lead bank. Dan yang kedua yaitu peramalan jangka menengah, yaitu waktu antara 3 sampai 18 bulan. Contohnya, peramalan untuk merencanakan penjualan, merencanakan produksi, dan merencanakan tenaga kerja tidak tetap. Dan yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek, adalah jangka waktu yang kurang dari 3 bulan. Contohnya seperti peramalan dalam keterkaitannya dengan merencanakan pembelian material, membuat jadwal kerja, dan menugaskan karyawan. Yang kedua yaitu perkiraan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan. Terdapat 3 poin, yaitu perkiraan ekonomi atau economic forecast, yang kedua perkiraan teknologi atau technological forecast, dan yang ketiga perkiraan permintaan atau demand forecast. Yang pertama yaitu perkiraan ekonomi atau economic forecast, adalah peramalan ini membahas siklus bisnis dengan prediksi tingkat inflasi tersedianya uang, dana yang diperlukan untuk pembangunan perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua yaitu peramalan teknologi atau technological forecast, yaitu peramalan ini memahami tingkat kemajuan teknologi yang bisa meluncurkan produk baru yang menarik yang memerlukan pabrik dan peralatan yang baru. Dan yang ketiga yaitu perkiraan permintaan atau demand forecast, adalah proyeksi meminta pada produk dan layanan perusahaan. Proyeksi permintaan produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga bisa disebut dengan peramalan penjualan yang menjadi pengendali produksi, kapasitas, dan juga sistem penjadwalan, dan menjadi input untuk merencanakan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu perkiraan berdasarkan jenis data yang disusun. Terdapat 2 bagian, yaitu perkiraan kualitatif dan perkiraan kuantitatif. Perkiraan kualitatif adalah peramalan yang berdasarkan pada kualitatif di masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat bergantung dari orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan menurut pemikiran yang sifatnya intuisi, pendapat dan pengetahuan serta pengalaman dan penyusunannya. Dan yang kedua yaitu perkiraan kuantitatif. Perkiraan kuantitatif adalah peramalan yang berdasarkan pada hasil data penjualan di masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat adalah bergantung dari metode yang digunakan dalam peramalan tersebut. Pemakaian metode yang berbeda akan dihasilkan pula hasil yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan sifat penyusunannya, terbagi menjadi 2, yaitu perkiraan subjektif dan perkiraan objektif. Perkiraan subjektif adalah peramalan yang berdasar pada perasaan atas intuisi dari orang yang menyusunnya. Dan yang kedua yaitu perkiraan objektif, yaitu perkiraan yang berdasar pada data yang relevan di masa lalu dengan memakai teknik-teknik dan metode-metode dalam menganalisa data tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.